Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif, NIM 1814 Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Unisnu Jepara. Di sini saya membuat video untuk menjawab soal-soal statistik, uji validitas, uji reliabilitas, regresi, dan kolerasi ganda. Nah, langsung saja ya ke soalnya. Nah, ini soalnya. Soal pertama kita disuruh untuk menentukan nilai validitas dan reliabilitas. Caranya yaitu untuk mencarinya kita blok ini ya. Kita blok, lalu kita copy, lalu kita paste di SPSS. Pastenya di data view ya, jangan sampai salah. Kita paste. Nah, lalu kita ke variable view untuk mengedit ininya. Kita ganti nama responden. Bawah kita kasih butir pertama, butir kedua. Nah, setelah sudah dikasih nama, selanjutnya yaitu desimalnya ini kan 22 semua, diganti 0 ya, ganti 0 semua, biar nanti tidak ada angka 0, di belakang. Setelah sudah 0 semua, kita ke data view. Nah, selanjutnya kita klik analyze di atas, kita pilih correlate. Setelah itu kita klik bivariate. Nah, ini diblok semua ya, terus dipindah. Setelah diblok semua, dipindah ke sini, lalu klik option. Nah, kita klik means and standard deviation, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini baru validitasnya ya teman-teman. Selanjutnya yang reliabilitasnya sama caranya di data view, yang data tadi kita klik analyze, tapi ada di scale, lalu kita klik reliabilitas analisis, kita blok semua kecuali total. Nah, seperti ini, kecuali totalnya, lalu dipindah ke item, lalu kita ke statistik dulu, kita kliknya pilih item, scale, means, dan varian. Kalau sudah, klik continue, lalu klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya yang reliability. Ini yang validitas, ini yang reliabilitas. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, soal kedua kita disuruh memformulasikan hipotesis dan kriteria pengujiannya serta menentukan interpretasi dari hasil penelitian tersebut menggunakan taraf signifikan 5%. Berapa nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait? Nah, caranya yaitu kita blok tabel ini, angka-angkanya saja ya, lalu kita copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS ya, SPSS, lalu kita paste di sini. Nah, ini sudah muncul datanya, sama seperti tadi. Kita edit dulu di variable view, kita edit namanya, kita kasih nama pengeluaran. Yang ini pendapatan rumah tangga, pendapatan
Yang ini jumlah anggota keluarga, saya singkat. Nah, setelah sudah, sama seperti tadi, desimalnya ini dinolkan agar tidak ada angka di belakang koma, angka 0 di belakang koma ya, biar mudah saja. Nah, setelah sudah, kita ke data view. Nah, setelah di data view sama, kita ke analyze. Untuk menganalisis, kita klik regression. Lalu regression iya sulit, klik linear. Nah, setelah muncul seperti ini, pengeluaran dan pendapatan kita taruh di independen, dan untuk ini jumlah anggota keluarga kita taruh di dependen. Nah, kalau sudah, kita ke statistiknya, kita pilih square jeng deskriptif ya, lalu kita continue. Untuk plotsnya yang dependent kita taruh di Y, Z-receipt kita taruh di X. Jangan lupa histogramnya diklik dan normal probability plotnya. Lalu kita klik continue. Setelah sudah, kita lewati, lalu langsung saja kita oke. Nah ini sudah keluar hasilnya. Nah, hasil tadi yang soal pertama hasilnya, dan soal kedua kita copy dan kita pindah ke Word biar bacanya enak. Nah, ini sudah pindah ke Word ya teman-teman. Cara membacanya, nah karena ada 10 responden, jadi R tabelnya itu R tabelnya 10 min 2, N min 2. Jadi bila 10 berarti dikurangi 2 jadi 8, berarti 0,707 ya. R tabelnya sama dengan 0,707. Nah, untuk cara membacanya yaitu hasil uji validitas menunjukkan butir pertama tidak valid karena R hitung 0,203 lebih kecil dari R tabel yang 0,707. Jadi jika R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel yang 0,707, maka dinyatakan tidak valid. Yang valid di sini tidak valid semua, yang valid hanya satu, yaitu hasil uji validitas menunjukkan butir ke-7 valid karena R hitung itu lebih besar dari R tabel. R hitungnya adalah 0,810, lebih besar dari 0,710 itu ya. Nah, untuk yang reliability-nya, uji reliable-nya ini hanya yang dibaca yang hanya ininya saja ya. Instrumen penelitian ini dinyatakan tidak reliable karena kenapa? Karena Cronbach alpha-nya ini lebih kecil dari 0,6. Cronbach alpha-nya ini 0,259, lebih kecil dari 0,6. Jika lebih besar maka dinyatakan reliable, gitu ya. Lalu yang soal kedua tadi, soal pertama, soal keduanya ini hipotesisnya, rumusan hipotesis. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran rumah tangga dan pendapatan rumah tangga.
Nah, jika R kriteria pengujiannya jika RxY lebih besar dari R tabel, maka HO ditolak. Jika RxY lebih kecil dari R tabel, maka HO diterima. Ini cara membaca correlate-nya. Signifikan sebesar 0,08, berarti kan lebih kecil dari 0,5, maka ditolak. Nah, berarti ini ada kolerasi antara pengeluaran dengan jumlah anggota keluarga. Yang ini 0,01 sama, tidak ada kolerasi yang signifikan antara pendapatan dengan jumlah anggota keluarga. Berarti keduanya tidak ada kolerasi. Namun koefisien kolerasi bertanda positif sebesar 0,737 menunjukkan ada kolerasi antara pengeluaran dengan jumlah anggota keluarga. Ini juga sama, ada, menunjukkan ada. Lalu untuk model summary-nya, tabel di summary ini menunjukkan variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel lainnya itu berpengaruh, menunjukkan pengaruhnya ya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,729 ya. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel dependen adalah 72,9%, sedangkan sisanya yaitu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, ini yang ANOVA. Besar F hitung 9,392 dengan signifikan 0,10 lebih besar, lebih kecil ini ya, ini lebih kecil dari 0,5 Dengan demikian HO ditolak. Nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Kesimpulan, variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen. Nah, yang terakhir ini dari koefisien dari data di atas diperoleh hasil B pada konstan A adalah 0,710, sedangkan pengeluaran min 0,063 dan pendapatan memiliki nilai 0,726, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: Y sama dengan A plus BX1 plus BX2, Y sama dengan A nya 0,7110, karena B nya min berarti 0,063X1 plus B nya tadi 0,726. Nah, sudah, ini grafiknya, grafik histogram. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.